Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk analisis regresi dan korelasi sederhana, dimana kemarin kita sudah selesai untuk mencari persamaan regresi linear sederhana, dimana rumus regresinya adalah Y sama dengan A plus BX. Nah, nanti kita melanjutkan ke contoh soal untuk analisis regresi linear sederhana. Yang perlu kita ingat di sini adalah rumus untuk mencari A dan mencari B-nya. Kita ulangi lagi. A adalah sigma YI dikalikan dengan sigma XI kuadrat min sigma XI dikalikan dengan sigma XI YI dibagi dengan N dikalikan dengan sigma XI kuadrat min sigma XI dikuadratkan. Sedangkan B adalah N kalikan sigma XI YI dikurangi sigma XI dikali sigma YI dibagi dengan N kali sigma XI kuadrat min sigma XI dikuadratkan. Nah, kita lanjutkan kepada contoh soalnya. Kita akan melihat contoh soal dari praktikum untuk analisis regresi linear sederhana. Ada soal di situ, nomor 1, dilakukan pengukuran untuk mengetahui bagaimana pengaruh lama pemeliharaan X1 dalam satuan hari terhadap jumlah produksi padi YI dengan satuan kilogram per ubin di daerah A. Ada 12 sampel yang dipakai untuk XI-nya dan untuk YI-nya. XI di sini berarti dia adalah variabel independen, sedangkan YI adalah variabel dependen. Jadi XI ini adalah variabel yang mempengaruhi, sedangkan YI adalah variabel yang dipengaruhi. Berarti lama pemeliharaan mempengaruhi besar kecilnya atau banyak sedikitnya jumlah produksi padi. Nah, pertanyaannya di situ adalah hitung persamaan regresi XI terhadap YI, atau carilah persamaan dari regresi XI terhadap YI. Nanti akan mencari pengaruh dari lama pemeliharaan terhadap jumlah produksi padi. Nah, setelah kita melihat soal ini, maka kita masukkan data ini ke dalam Excel. Nah, Excelnya kita lihat di sini, kita masukkan. Di situ ada 12 data ya. Di sini nomor 1 sampai dengan nomor 12. Lalu kita masukkan data XI-nya dan data YI-nya. Karena untuk mencari A, kita juga membutuhkan XI YI, juga membutuhkan X kuadrat, maka kita menambah kolom XI YI dan kolom X kuadrat. Tapi di sini juga ada kolom Y kuadrat. Nanti ini dipakai untuk korelasi. Nanti kita juga akan mencari korelasi, maka sekalian kita membuat Y kuadrat. Nah, kita lihat di sini. Nah, karena di sana nanti yang mencari A itu ada sigma XI. Nah, sigma XI adalah jumlah dari seluruh data XI. Ini ya. Ini adalah sigma dari XI. Itu 653. Sigma YI-nya ini kita lihat di sini ya. Rumusnya sama dengan sum C3 sampai dengan C14. Ini C3 sampai dengan C14. Jadi di kolom C pada nomor 15 ini adalah sigma dari YI. Sampingnya adalah sigma dari XI YI dan sampingnya lagi adalah sigma X kuadrat. Serta yang terakhir adalah sigma Y kuadrat. Ya, di sini XI YI berarti perkalian dari kolom XI dan kolom YI. Sedangkan X kuadrat adalah
dari data XI yang dikuadratkan. Y kuadrat adalah dari data YI yang dikuadratkan. Nah, setelah kita mengetahui nilai-nilainya, maka kita bisa mulai memasukkan ke dalam rumus untuk mencari A. Di mana A, kemarin kita ketahui, adalah sigma YI dikalikan dengan sigma XI kuadrat. Kita lihat di sini. Sigma YI berarti dia ada di kolom C. Nih, ini kolom C, ini adalah sigma YI. Nah, sigma YI adalah jumlah dari seluruh data YI. Ini di sini. Jadi C nomor 15. Ini adalah data dari sigma YI. Dikalikan dengan sigma XI kuadrat. Nah, di sini sigma XI kuadrat berarti dia ada di E15. Caranya kita klik dulu di sini untuk melihat rumusnya dari cara mencari A. Nah, dilihat di atas di sini letaknya sama dengan, kita masukkan rumusnya di sini sama dengan sigma YI yaitu C15 ini. Ya. Kita lihat di sini rumusnya. Cek C15. Ini adalah sigma YI dikalikan dengan E15. E15 di sini adalah sigma X kuadrat min, ini ada lambang min, B15. B15 adalah sigma XI dikalikan dengan sigma XI YI yaitu D15 dibagi dengan N. N ya di sini berarti adalah nilainya 12 karena jumlah datanya ada 12. Nah, di sini ya 12 dikalikan dengan E15. E15 adalah sigma X kuadrat min, sini ada min, ini ada B15 dikalikan B15. Kita lihat di sini B15 adalah sigma X dikuadratkan. Nah, maka A-nya ketemu 105,746. Kalau dibulatkan menjadi 105,75. Nah, sekarang bagaimana cara mencari B? Sama ya. Kita lihat dulu rumusnya. B adalah N sigma XI YI min sigma XI dikalikan sigma YI dibagi N sigma XI kuadrat min sigma XI dikuadratkan. Kita lihat lagi di sini rumusnya. Di atas ini ya. Ini rumus dari untuk mencari B. Kita lihat di sini. Rumusnya tadi adalah N, itu berarti nilainya adalah 12, dikalikan dengan sigma XI YI. Sigma XI YI berarti di sini ya, ini D15. Min dikurangi dengan sigma XI. Ini sigma XI berarti B15 dikalikan dengan sigma YI. Sigma XI dikalikan dengan sigma YI. B15 dikalikan dengan C15 dibagi, situ ada 12, ini berarti dibagi dengan N dikalikan sigma X kuadrat atau N dikalikan dengan E15 min sigma XI dikuadratkan atau B15 dikali dengan B15 karena B15 ini adalah sigma XI itu ya. Nah, Bu, bisa nggak ini diganti rumusnya, jangan B15 kali B15? Bisa di sini caranya, kita klik aja di sini. Kalau kuadrat ini cari yang atasnya ada topinya. Nah, 2, maka akan menjadi sigma
XI dikuadratkan. Kita cek ketemunya adalah 1,05827. Kalau dibulatkan menjadi 1,06. Itu ya. Setelah kita ketemu Y-nya, ketemu A-nya dan B-nya, kita masukkan dalam rumus regresinya. Y sama dengan A 105,75 ditambah B X. B-nya berarti 1,06X. Ini adalah persamaan dari regresi linear sederhana untuk contoh soal ini. Nah, kedepannya kita lanjutkan lagi untuk membahas pertanyaan yang nomor 2 dan nanti ke regresi linear berganda. Baik, kita coba sekian dulu untuk contoh penghitungan regresi linear sederhana. Silahkan dipelajari, diulang-ulang supaya nanti lebih cepat, lebih mudah mengerjakan waktu ujian akhir semester. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.